Sadaqallah balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Qila li Syekhil Kabir Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, ij'al khatiraka ma'ana. Faqala ya akhi, innal khawatirah murattiba bil hikmah ala husni dhann minkum. Wa nukila mithlu dhalik an Syekh Ismail Al-Jabaruti rahimahullah wa ya'didu ma huna hikayah ajibah dzakaraha ba'dul musannifin fi manaqibil masyayikhil arifin. Huki an ba'dihim annahu amara ashabahu ay ya'tiya kullu wahidin minhum bima fi baitihi min aniyatin nuhas fa kullun ata bima indahu minha wa qad tafarrasa asy-syaikhu fi ahwalihim hina idzin thumma amara bi majlisil qaul was sima' wa ahdara ashabahu kulluhum fasami'u wa tabu faghalaba al-hal wal wajd ala syaikh al-madhkur faqama fihim wa dara wa qad kana amara bi ihdari tilkal awani wan nuhas indal majlis fajala yaduru alaiha miraran katsira falamma faragu min as-sima' nadharu ila tilkal awani an-nuhas fa idha hiya qad gallabaha Allah wa hawala a'yanaha fa syai'un minha sara dhahaban wa syai'un minha sara fidda khalisah wa syai'un duna dhalik wa aniya minha bagat nuhasan bihaliha lam tuhawwal faqala syekh lahum inna makhtalafat hadhil awani li ikhtilafi ahwali ashabiha faman hasuna dhannu bina wa badara bihi farahan kana dhahaba wa man kana qariban min hadha kana fiddatan khalisah wal akhar duna wa man khabutha dhannu wa ata bihi karihan bagian nuhasu bihalihi lam yuhawwal wa hadhihi hikmatullah wa sunnatu fi ibadihi. Masih di dalam pembahasan berbaik sangka, baik itu kepada Allah dan hambanya. Nah, mengulang yang terjadi kepada kita tergantung pada prasangka kita kepada Allah. Dari yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Yang menyenangkan semisal berdoa dan husnudzon Allah mengijabainya, akan terjadi ijabah dari Allah untuknya. Hasil dari apa yang diusahakan Allah akan melancarkan dan mewujudkannya. Begitu juga sebaliknya. Jika kita berburuk sangka, doa kita tidak diijabahi, kita nggak akan pernah menunggunya karena sudah berprasangka bahwa doa ini tidak diijabahi oleh Allah. Dan iya sesuai dengan prasangka kita kepadanya. Syaratnya rezeki, sulitnya dan tidak berhasilnya kita dari sebuah urusan itu juga dari prasangka kita kepada Allah tentang usaha itu atau urusan tersebut. Begitu juga kepada hamba Allah.
Sehingga keberuntungan seseorang dari orang lain tergantung prasangkanya kepadanya. Meminum airnya dengan prasangka mungkin orang ini memiliki keberkahan, orang ini soleh, masya Allah, kemaksiatannya sedikit, ketaatannya banyak, luar biasa, senang dengan membaca Al-Quran, senang dengan sholawat, diminum airnya dengan prasangka terdapat keberkahan dari orang tersebut, insya Allah hasil sesuai dengan prasangkanya. Orang gila tapi bersih, pakaiannya seperti ulama, kemudian ada orang datang, tahu-tahu tangannya orang gila ini ditaruh di kepalanya, senang dia, oh dapat berkah. Padahal orang gila ini cuma baru dimandikan, baru dikasih minyak wangi harum. Dia orang gila yang nggak banyak ngomong, nggak banyak gerak. Tahu-tahu ada orang datang berhusnudzon dengan orang tersebut, baik pegang kepalanya atau di hatinya, dengan tujuan supaya Allah mudahkan kalau menghafal, atau supaya tujuan hatinya dibersihkan, dikuatkan imannya misalnya. Hasil insya Allah. Walaupun ini orang, sebaliknya kalau kita berhusnudzon walaupun kepada wali, kita sudah suudzon, nggak akan mungkin dapat apapun darinya. Karena itu dikatakan di sini, Syekh Al-Kabir Abil Hasan Asyadzili, beliau mengatakan ij'al khatirak ma'ana, jadikan prasangka kamu, lintasan pikiran kamu ini bersamaku. Kenapa? Beliau mengatakan, ya akhi, innal khawatir murattabah bil hikmah ala husni dhaminkum. Prasangka itu, wahai saudaraku, lintasan pikiran dan hati, wahai saudaraku, mendapatkan hikmah itu tergantung husnudzonnya kalian kepadaku. Jadi kalian bisa mendapatkan hikmah, rahasia Allah dariku, tergantung pada husnudzon kalian. Husnudzon itu tempatnya di mana? Dalam pikiran kita, dalam hati kita, bukan ngucap. Ngucap masya Allah sampean ini wali, tapi hatinya saking percuma. Karena para rahasia Allah yang ada pada para aulia, hikmah yang ada dalam hati mereka, itu akan sampai kepada kita ketika kita memiliki prasangka dan lintasan pikiran dan hati kepadanya dengan baik. Sehingga dinukil dari Syekh Ismail Al-Jabaroti, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Abil Hasan Asyadzili, dikuatkan pula dengan cerita yang mengagumkan yang disebutkan oleh sebagian pengarang kitab di dalam manakib, biografi orang-orang yang memiliki tingkat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yaitu al-arif billah. Ada manakib biografi mereka, disebutkan di beberapa manakib biografi mereka, para aulia, tentang seperti ini. Diceritakan di situ dari sebagian mereka, yaitu sebagian para al-arif billah, pernah memerintahkan para sahabatnya, teman-temannya atau muridnya untuk datang setiap mereka membawa wadah dari tembaga, dari rumahnya. Diperintahkan, besok kalian semua datang ke sini membawa wadah terbuat dari tembaga.
Akhirnya setiap daripada mereka datang membawa sesuai apa yang diperintahkan. Datang bawa semuanya. Lah si wali tadi ini waqad tafarasa syekh fi ahwali min aidin. Di saat itu syekh tersebut atau wali tersebut memiliki firasat di setiap halnya mereka, keadaan mereka. Di mereka yang datang membawa ini halnya nggak ada yang sama. Ada yang yakin tanpa ragu dengan perintah itu, tanpa mengeluh dan sebagainya, dia bawa datang. Ada yang setengah-setengah yakin juga tidak, tanda tanya ada apa ini. Tapi ini perintah. Ada yang terpaksa, wah apa nggak wadah ini, perlunya apa, untuk apa, seakan-akan apa, menentang, menolak. Jadi syekh ini tahu, tahu, oh ini terpaksa, oh ini setengah-setengah, oh ini 100%, tahu. Jadi ketika datang membawa itu sudah diketahui. Kemudian diperintahkan ya, atau mereka untuk duduk. Diperintahkan untuk duduk, kemudian syekh ini berbicara, menjelaskan sesuatu, ya, menerangkan sesuatu, memahamkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Mereka semuanya mendengar. Dan mereka menikmati apa yang mereka dengar. Bahkan sebagian daripada mereka itu histeris ketika mendengarkan syekh tersebut menjelaskan, menerangkan tentang sesuatu. Akhirnya syekh tersebut berdiri lalu muteri mereka. Nah, mereka sudah diperintahkan untuk membawa wadah tadi itu, ya, diperintahkan untuk membawa wadah yang terbuat daripada tembaga di majelis. Putri bukan sekali, beberapa kali, sambil menyampaikan sesuatu, bukan muter begitu saja, tapi sambil menyampaikan sesuatu. Dan mereka masih ada yang mendengarkan sambil histeris, ya, dan sebagainya. Ketika selesai, nah, mereka saat mendengarkan itu ada yang memejamkan mata, ada yang menangis sehingga nggak melihat apa yang terjadi, apa yang ada nggak melihat. Ketika selesai, mereka melihat wadah yang mereka bawa dirubah oleh Allah. Dirubah. Ada yang menjadi emas, ada yang menjadi perak, ada yang nggak perak, nggak emas, ada yang tetap, ada yang tetap tembaga. Jadi ada yang emas murni, seluruhnya emas. Ada yang campuran emas dan perak, ada yang perak murni, ada yang tetap tembaga, nggak berubah. Hanya syekh tersebut menjelaskan kepada mereka, inna makhtalafat hadil awani li ikhtilafi ahwali ashabiha. Perbedaan hasil daripada wadah ini itu karena perbedaan hal keadaan orangnya. Yang emas murni keadaannya nggak sama dengan yang campuran emas dan perak. Yang perak murni nggak sama dengan yang campuran. Yang tetap tembaga nggak sama dengan yang campuran, yang emas murni atau perak murni nggak sama. Sehingga beliau mengatakan, faman hasuna dhannu bina wa badara bihi farahan kana dhahaban. Siapa yang berbaik sangka kepada kami, kepadaku, dan bergegas dengannya, senang, itu menjadi emas. Jadi yang husnudzon
kemudian membawa itu dengan semangat, dengan senang hati, berubah menjadi emas. Yang menyerupai ini atau sedikit berbeda dengan ini menjadi perak. Dan yang lain, yang berburuk sangka membawanya dengan kesel, dengan terpaksa, menjadi tetap tembaga, tidak dirubah. Inilah hikmahnya Allah dan sunnahnya Allah dalam hambanya. Ya, sunnatullah dalam hambanya. Artinya apa? Tergantung prasangka kita. Mau kita di hadapan Nabi, ya, kalau kita berburuk sangka, nggak akan mendapatkan faedah apapun darinya. Orang-orang kafir itu kan berburuk sangka, menganggap apa yang dilakukan Nabi adalah sihir. Nabi dianggap ini, dianggap itu. Apa yang mereka dapatkan? Kemuliaan dari Nabi, keistimewaan. Enggak. Walaupun kepada Nabi, ya, begitu juga kepada para aulia. Walaupun kita di hadapan para aulia, tapi kalau kita suudzon, makanya terkadang aulia itu berbuat sesuatu, ya, yang menguji prasangka kita kepadanya. Kita tetap tidak berbaik sangka, sekalipun dia sudah berbuat seperti itu. Kadang mereka seperti itu karena mereka memiliki tujuan. Ya. Terkadang mereka juga menutupi agar tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang datang, sehingga sengaja antara menutupi atau menguji karena ingin memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Karena itu seperti pembahasan kemarin, akhir pembahasan di Pondok Al-Madad ala Gadril Mashhad, ya, atau Al-Madad alal Mashhad. Jadi tergantung, ya, mindset kita, ya, prasangka kita, ya, kepada wali tersebut atau kepada hambanya Allah itu. Nah, makanya perkataan tadi itu Abdul Hasan Az-Zadili, ij'al khatirak ma'ana, sama dengan apa yang dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, khatirakal yaum ma'ana. Kalau kita mendengarkan sering, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, khatirakal yaum ma'ana. Ya, lintasanku kepadamu saat ini bersamamu. Artinya apa? Husnudzonku saat ini kepadamu. Ya, dalam sebuah urusan biasanya diucapkan itu atau dalam sebuah, walhasil intinya semua itu tergantung prasangka kita bagaimana. Kalau kepada orang biasa aja ketika kita husnudzon bisa mengabarkan keberhasilan, kesuksesan, apalagi kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan husnudzon kita, ya, menjauhkan sifat suudzon dari diri kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.